sibuk preskon lu sama lawyer lu itu. Ya apalagi si Tony. Nih gue tahu banget Tony ini udah mulai berulah nih si ongol-ongol nih Tony ya. Lawyernya si Peggy. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja? Mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi ribet dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok Jadi gue yakin banget nih Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudy katanya, nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana. Kita doakan ya. Semoga aja mboke nang Peggy bari rabine Pak Tony ku ya berdoa di sepertiga malam, ya kan? Semoga doaku tembus langit. Sing ngecek, sing menghina ning Pak Tony, ning Peggy, ya kan? Doa sing blesak-blesak berbalik ning awake dewek ya, si WC umumku. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya masih mereaksi terkait dengan Nikita Mirzani, di mana beberapa hari terakhir atau beberapa hari kemarin Nikita Mirzani melakukan atau memberikan sayembara kepada publik netizen yang barang siapa yang mendapatkan atau menemukan Aep bakal diberikan hadiah sebesar 500 juta rupiah. Namun tanggapan netizen bukannya senang dengan sayembara tersebut, tetapi justru mereka sangat meragukan sayembara itu karena berdasarkan pengalaman Bunda Korla pun ketika diberikan 100 juta pun ditagih kembali, apalagi sekarang dengan 500 juta. Dan tidak sedikit pula netizen yang mencibirkan bibir dengan angka tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan nilai itu mendingan ya gunakan untuk keperluan lain atau meruqyah anaknya yang saat ini seperti anak durhaka yang pergi meninggalkannya dan mengata-ngatain tentang dirinya yang bukan-bukan atau tidak sesuai dengan harapan dari para orang tua terhadap anaknya. Namun 500 juta itu dilontarkan oleh Nikita Mirzani bagi yang menemukan atau mendapatkan si Aep. Kira-kira menurut sahabat sekalian, Aep saat ini ada di mana sampai Nikita Mirzani berani merogoh kocek 500 juta untuk yang menemukan si Aep tersebut. Baik, kita saksikan video-video selengkapnya. sibuk preskon lu sama lawyer lu itu. Ya apalagi si Tony. Nih gue tahu banget Tony ini udah mulai berulah nih si ongol-ongol nih Tony ya. Lawyernya si Peggy. Deh, tuh yang mau gue omongin. Mayan kan 500 juta. Cari. Kalau udah ketemu, kasih tahu gue, tenang. Yang ngasih tahu gue identitasnya akan gue sembunyikan. Aman. Tidak akan gue sebarluaskan. Pokoknya gue akan keep sendirian. Oke? Biar apa sih? Nyari si Aep ini yang susah banget ditemuin karena lagi ngumpet. Ya, biar masalah ini cepat selesai. Sama Ibu Widya juga, stop halusinasinya Ibu Widya, Mbak Widya. Jangan sosokan lu tahu segala-galanya. Lu urus aja rumah elu, kehidupan elu, isi rekening elu, kerjalah dengan baik sudah ya. Kalau mau nyerang gue, seranglah sesuai sama masalahnya ya. Jangan lu fitnah-fitnah, lu karang-karang cerita. Gue dibilang disuruh buat nutupin kasus, nggak ada urusan. Gue nggak dibayar sama siapa-siapa. Ini malah gue ngeluarin uang pribadi buat yang bisa nemuin Aep ya. Dah, daripada sibuk ngomong, ya Nikita Mirzani itu sengaja dia bilang begitu. Ini saya belum ngomong ya, belum ada ya yang bahas-bahas ini ya. Nih gua bahas di sini ya. Pret,
Ih, coba deh. Siapa gitu, 1-2 orang laporin tuh si Widya ke kantor polisi terdekat. Kantor polisi Cirebon deh kalau nggak tuh sekalian. Dia tuh udah parah banget dia. Dia bawa semua institusi, dia bawa semua orang-orang yang nggak ada kepentingannya. Gua tuh kalau ngelawan orang miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Kayak Widya itu sebetulnya kan, ya gimana ya kalau gue bilang orang kaya, bukan orang kaya, memang orang miskin. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu, udah mah handphonenya burem, rumahnya juga begitu, temboknya juga banyak jamurnya. Sok-sok ngomongin politik, sok-sok saya tahu ini tuh untuk menutupi kasus ini. Kasihan tahu orang-orang yang nggak kebawa-bawa lu bawa itu si Widya ya. Apa sih TikToknya? Widya, lu makan aja masih ribet, ngurusin beginian, Widya. Aduh. Dan kalian juga itu ya, kalian tuh percaya aja sama yang diomongin Widya itu. Memang iya sih. Kalau orang selevel tuh pasti percaya aja kalau apa yang diomongin dia. Dia tuh bukan siapa-siapa, guys. Dia itu mantan TKW dan calo TKW. Dia tinggal di Cirebon, rumahnya kecil sekali. Gue udah dikirimin rumahnya itu. Rumahnya tuh kayak rumah petak. Temboknya banyak jamurnya. Sosok ngomongin soal kasus beginian. Terus pakai nyebut nama gue Nikita Mirzani. Itu sengaja begitu buat nutupin. Dede lah apa. Gue gak ngerti gitu loh. Gak ngerti gue. Tuh gue kasih tuh 500 juta. Barang siapa yang bisa menemukan Aep. Terus sama Pak Rudiana. Ya sudah, jangan ngumpet terus. Biar kasus ini cepat kelar, Pak. Banyak lagi kasus-kasus yang harus dibongkar ini, Pak. Tuh ada lagi tuh kasus si Ronald tuh. Yang abis ngebonsai anak pacarnya ya. Yang di Surabaya. Divonis bebas. Itu juga harus dikawal. Itu loh. $500 juta tuh lumayan loh. Bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah di kampung, bisa bikin modal usaha, bisa bayar anak sekolah. Tergiur kan 500 juta? Kak, siapa yang ngasih sayembara 500 juta saking gue gedeknya sama kasus ini gak kelar-kelar. Gak apa-apa, gue keluarin duit pribadi gue 500 juta buat nemuin Aep. Dah, kalau ternyata yang gue bener bahwa kasus ini cuman kecelakaan pure gara-gara si mulutnya Aep itu. Ya, jadi orang-orang banyak yang dipenjara gara-gara dia. Selesai lo Aep. Bukan lagi disuruh minum air kencing lo, disuruh makan teong lo, tau nggak? Tuh gara-gara mulut lo yang kayak Suneo ya, miring-miring gitu. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja? Mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku. Buat kalian semuanya tanpa terkecuali, mau itu kerja untuk negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya, buat siapapun yang bisa, terus Diana ya, buat siapapun yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, karena si Aep itu yang lagi dicari ya. Biar si orang-orang sinting ini nih yang pada bilang katanya ini kasus pembunuhan lah, ini kasus buat nutupin kasus lah, kasus-kasus besar lah, ini kasus biar bisa nangkap si A, si B, si C, bintang 1, bintang 2, bintang kejora lah, siapapun itu ya, kasih tahu. Kalian boleh bisa DM gua, kalian bisa
WhatsApp di nomor bio yang ada di Instagram. Ya kalau udah diumpetin itu urusan kalian. Mau kan 500 juta ini enggak halu-halu ya, biar pada diem tuh semua mulut-mulut orang sok tahu ya. Terus satu lagi pesan dari saya Nikita Mirzani buat Bapak Rusdiana. Bapak Rusdiana juga jangan ngumpet mulu ya, biar kasusnya cepat selesai ya. Bapak Rusdiana mendingan cepetan temuin itu yang namanya KDM, Kang Deddy Mulyadi. Rudiana buat Bapak Rudiana ya. Bapak Rudiana jangan ngumpet terus ya. Bapak mendingan keluar, Bapak cari itu yang namanya Kang Deddy Mulyadi ya. Bapak cari solusinya sama dia. Karena kayaknya kalau saya tadi nonton semua rangkuman dari YouTube-nya, saya rasa dia ada solusi untuk Bapak supaya masalah ini tidak kemana-mana. Ngerti nggak? Jadi nggak banyak orang sotoy di luar sana yang ngomong si A, si B, si C, bawa-bawa kepolisian, bilang ini, bilang itu, menutupi masalah, menutupi kasus. Biar selesai, biar nggak puyeng ya. Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam. Bukan dipaksa kalian berbondong-bondong datang ke sini ngantri minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu pakai hati, bukan dipaksa. Makanya sampai kalian datang lagi ke rumah saya, panggil polisi. Buk preskon lu sama lawyer lu itu ya, apalagi si Tony. Nih gue tau banget Tony ini udah mulai. Permisi, izin setip buat Kak Nikita Mirzani. Kak Nikita Mirzani ya kan, daripada Kak Nikita itu sayembara 500 juta buat mencari AF serta dengan Bapak Rudiana ya kan, mending aja uangnya yang 500 juta kasihkan ke Loli, biar Loli nggak kesusahan juga, nggak kesulitan juga gitu ya kan. Kasihan banget loh si Loli ini. Nah sekarang kenapa di dalam kasus Vina ini kok makin kesini banyak banget yang sayembara? Ada Nikita Mirzani, ada Bapak Susnodo Aji juga sayembara 10 juta ya kan. Nah terus kalau bisa membuktikan bahwa kasus itu adalah kasus apa gitu ya kan, nggak perlu disebutkan, Anda mungkin sudah tahu. Terus sayembara juga dari Deddy Mulyadi 300 juta. Terus sayembara lagi dari Ibu Widya, wow banget ya kan, banyak banget nih yang sayembara kasus Vina ini menjadi trending topik gitu. Nah yang jelas di sini saya sebagai rakyat biasa dan saya sebagai netizen biasa tidak perlu adanya sayembara, yang penting buktikan kebenaran dan keadilan rakyat. Udah itu aja, nggak perlu ada sayembara ini ono, nggak usah lah gitu. Tegakkan keadilan serta hukum dengan undang-undang yang berlaku. Udah stop, itu aja kalau menurut saya. Nggak usah lah pakai ini itu gitu. Kita itu sebagai rakyat udah dibikin resah banget yang namanya kasus Vina. Dari tahun 2016 sampai tahun 2024 belum berkunjung selesai, masih membundar kemana-mana. Apakah kasus ini topiknya apa gitu, pembunuhan kah atau laka lantas kah? Kan jadi bingung ini. Yang ini digiring ke sini, yang sana digiring ke sana. Ini banyaknya permainan di balik kasus ini. Ini para oknum-oknum tolong deh, jangan dibuat kasus ini makin memblunder dan kemana-mana gitu. Karena masih banyak kasus-kasus yang perlu Anda bereskan, yang perlu Anda selesaikan. Jadi bukan hanya kasus Vina aja gitu, ya kan, salam waras aja di sini.
Makasih. Tolong ya Kak Nikita Mirzani, udahlah stop. Anda nggak perlu menyerang fisik orang, itu buat saya nggak perlu juga. Kita menyadari bahwa Kak Nikita tuh cantik, wow, dan apalagi gitulah. Ya kita sadar kok, kita kan cuma netizen biasa. Jangankan mau beli skincare, buat mau beli makan sehari-hari aja kesulitan gitu. Jadi rakyat kecil ini pengennya kebenaran dan keadilan. Jangan sampai hukum tajam di bawah dan tumpul di atas. Seperti itu Kak Nikita Mirzani ya. Jangan sampai rakyat kecil ini selalu tertindas, begitu maksudnya. Paham ya Kak Niki ya. Nah, tolong dong buat AF dan Bapak itu Rudiana. Keluarlah, jangan membungkam gitu. Hargai konstitusi Polrimu di sini, akan hargai baju yang kau pakai gitu Pak. Ya, permisi. Wassalam. Salam perdamaian. Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudi, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsihnya atas kasus ini, malah ngerusuin semua orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, tak apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu yang kayak modelan kayak Sarap gitu loh. Kayak sini kita Sarap, nih kita Mirzani Sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta. Bacot mulu tuh orang, sok bilangin orang. Aduh, memang ini minim moral sih ya nih manusianya, yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih. Kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Guys, mention gak sih perempuan yang minim moral itu? Bukan minim lagi, minus malah. Yang udah ngehina Pak Tony itu kan. Pak Tony gak punya salah apa-apa loh sama dia. Peggy juga gak ada salah apa-apa loh sama dia. Ucuk-ucuk tiba-tiba dia muncul gitu. Bahkan dia sampai sebegitu meniru cara bicaranya Pak Tony. Ini kayaknya udah bener-bener kelewatan kalau menurut gue sih ya. Ini udah bener-bener kelewatan. Dan dia mungkin gak ngerasa. Dia cuma ngerasa kalau dia bikin VT itu dia akan jadi perhatian banyak orang. Itu yang dia perlukan supaya akunnya dia tetap hidup, tetap jadi perhatian. Mau dibenci orang, mau disukai orang, yang dia cari tentang nominal atau count dari jumlah daripada orang yang merhatiin accountnya dia gitu. Itu aja sih dia, sambil dia mungkin nunggu-nunggu endorse gitu karena banyak yang nonton. Tapi kebanyakan justru, coba perhatiin, dari institusi yang berseragam coklat itu yang lebih banyak loh ngundang dia. Barusan dia datang ke acara dari institusi tersebut, acaranya kayaknya resmi, kebayanya keren gitu. Dan orang-orang yang berseragam coklat itu dia nggak tahu deh dasarnya apa gitu loh ngundang dia gitu. Dia sampai jogetnya tuh dadanya, bokongnya. Gue curiga sih dia lagi cari pelanggan baru, atau mungkin dia lagi di endorse sama pelanggan baru gitu yang ada di dalam institusi itu. Jadi oknum lagi nih sebenarnya. Dia lagi ngumpulin duit. Ya mungkin dia lagi berusaha supaya cukup ya, lagi ngumpulin karena dia bikin sayembara yang nemuin Aep, yang bisa kasih informasi tentang Aep, mau dikasih 500 juta. Makanya dia lagi jualan. Tapi kayaknya jualan yang terakhir ini belum cukup. Jadi dia lagi masih cari pelanggan baru gitu.
Makanya bokongnya kemana-mana tuh. Pernah di televisi, kita ngegibah nih ya, kita ngegibah. Pernah di televisi, si siapa itu, komedian yang bilang dia sayangnya lelaki nggak pernah pada betah sama dia gitu katanya. Terus dia jawab, ada kok yang betah, ada kok yang betah. Nah ini, yang betah itu siapa? Yang betah itu kan nggak mungkin nongol, ntar disambet sama bininya gitu. Jadi sambil gitu ya, yang betah itu kan juga nggak mungkin ngelarang dia kalau dia mau jualan atau dia mau goyang-goyang itik gitu. Goyang itiknya udah nggak, udah bukan itik lagi, udah neneknya itik tuh goyangannya. Emang udah minus moral. Klak klik kluk, aklak kak, aklak klak klak. Nggak punya, bener-bener. Jadi orang, gue lagi ngebayangin gitu loh. Ntar dia mau jadi apa ya? Jadi kayak gimana ya? Ntar tuanya kayak gimana gitu. Udah menghina orang yang nggak tahu, nggak ada hubungannya sama dia. Kasian banget Pak Tony. Pak Tony bukan orang yang nggak sepantasnya diperlakukan seperti itu gitu. Jadi kita lihat aja nanti ya. Ntar gue ngegibah lagi. Kayaknya ada lagi deh. Ntar ada yang mau cerita tuh. Ntar ya, ntar. Nah guys, jadi yang endorse dia itu untuk datang ke acara, kayaknya karena dia mikir daripada pakai uang pribadi bayar, nah pakai uang institusi. Caranya dia diundang ke acara itu, dibayarlah karena dia udah datang ke acara itu. Nah yang endorse dia itu, yang si oknum itu, lumayan kan, kagak keluar duit pribadi, pakai duit kantor, bisa ngebayar si goyang ini. Bisa ngebayar dia tanpa harus pakai uang pribadi. Diklaimlah ke kantor, ngebayar karena dia udah datang di acara. Gitu. Kenapa? Nggak suka? Terus mau apa? Mau ngelapor, nge-tag video gua ke dia. Tag gih. Perempuan kayak gitu mah nggak perlu dihadepin, disenyumin, diketawain. Dia mau ngamuk-ngamuk, ketawain aja. Ntar mukanya juga keriput sendiri. Nggo Pak Tony bari nang Pegi wis aja diladeni si WC umum ko ya. Uma tuh wong bener, wong edan wis lawas. Dau waras sedela kan. Kumat maning. Wis aja diladeni sayang. Kesenengan bakal diladeni ku kuno. Sing wong edan kunku ya. Wong edan itu wong bener kunku. Lamun wong bener mah ora kayak konon. Wis aja diladeni sayang. Makin diladeni makin seneng deweknya mah dah kayak konon sih rada wong kentir. Ya. Winginannya kan nyenggol-nyenggol kalangan artis, orang diladeni masalah operasi cumur. Orang viral, ya sekian endi ki lagi viral si Pegi. Oh Pegi dah disenggol. Wis ada diladeni, ajak pesen bunda. Udah Pak Tony. Sayang kepintaran Pak Tony, ya. Kehebatan Pak Tony. Bakal ngeladeni wong edan, kone pada bae edane Pak Tony ya nang Pegi. Wis ada diladeni, menang baik. Wis keep silent baik ya. Itu loh. Sebenarnya bunda gak usah orang kiang. Mulut mau gatal, cuma bakal diladeni malah kesenangan wong edan mah. Kudu aku diajakan grogol. 500 juta. Nah ini nih yang gue demen nih, 500 juta kalau bisa menemukan keberadaannya Aep. Tapi lu spill dulu dong uangnya yang 500 juta tuh sama surat keterangan dari notaris ya. Siapapun yang menemukan keberadaannya Aep secara detail dan bisa membawa Aep, uang yang 500 juta itu akan jadi miliknya. Ya. Jadi jangan cuma omong-omong, jangan cuma pansos di kasus Vina. Tuh Aep juga bukan siapa-siapa, cuma sampah masyarakat doang. Nanti ya
gue spill tuh keberadaannya Aep, ya. Gue bawa tuh, nah, serah deh, Aep mau lu jadiin suami, mau jadiin gigolo, mau jadiin office boy, mau jadiin security, nah, tapi yang 500 juta itu spill dulu ya sama surat keterangan dari notaris. Okay. Ya, siapa yang bisa menemukan si Aib akan dikasih uang 500 juta. Itu adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang bagus. Dan Indonesia ini bodoh banget kalau dikasih 500 juta nggak bisa nemuin Aib. Ayo cari Aib, di mana Aib? Tapi buat apa juga ngasih uang 500 juta? Aib itu mau sembunyi juga nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita tahu dia pembohong, dia fitnah, dia mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Isinya kabarnya Aib ini berada di Polda. Saya nggak peduli tuh. Dia berada di lingkungan bukan jauh-jauh aja dari mereka yang memberi kesaksian bohong. Tapi Widya sih kena sama gue sih. Widya lu kena sama gue. Kalau lu nggak masuk penjara jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Oh, maksudnya mau melaporkan Mbak Widya, ya kan? Saya mau lihat, bisa apa enggak kau, ya kan? Ya, saya mau bersuara dulu ya untuk kau ya Nikita ya. Apakah kepolisian Republik ini bisa dibayar dengan si Nikita Mirzani ini? Seakan-akan dia yang mempunyai kepolisian Republik Indonesia. Urus aja lah, Pak. Anakmu aja urus. Nggak usah kau ngurusi orang lain, ya kan? Kau di akhir episode nimbrung lah kau, ya kan? Mau cari ketenaran. Udah habis job ya. Saya mau lihat tindakan tegas kepolisian ya. Saya mau lihat benar-benar ini. Kalau jika betul Mbak Widya ditangkap gara-gara pengaduan Nikita Mirzani, barulah kita lihat bisakah betul dibayar hukum di Indonesia ini atau karena bayaran. Kan Nikita Mirzani ngayakeun sayembara nya saha anu bisa newak si Salaep ek dibere duit 500 juta. Tapi cek aing mah kaniki kurang 500 juta mah kuduna 5 miliar. Lamun 5 miliar pasti eta si Aep diserahkeun ya. Di nanti ngaranna si Aep teh dibikeun ke kantor polisi. Soalnya kan apa sorangan meureun si Aep ayeuna di mana? Pan ngadenge mah aya di kantor ya. Jadi lamun 5 miliar mah pasti geta tergoda dengan duit 5 miliar pasti diserahkan ke si Aep nya. Kamana Bu? Oh Kalambaka yuk. Kuasa hukumnya Peggy 70 orang. Nah sementara yang bela Peggy ini kuasa hukumnya nggak punya adab, itu keliru. Kami ini bela Peggy, justru kami punya adab, makanya terpanggil sebagai anak bangsa Indonesia, sesama anak bangsa Indonesia. Kami bela Peggy dengan cuma-cuma, tanpa ada bayaran 1 rupiah pun juga. Kami korbankan semuanya, tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, datang ke Bandung. Selama 1 bulan kami proses ini kasus sampai sidang selesai, dan oleh anugerah daripada Tuhan, anugerah daripada Allah, Peggy bisa bebas. Ya kalau sebetulnya saya tidak terlalu mau menanggapi ya soal Nikita Mirzani ini, tapi sebaiknya lebih santun lah, terhormat, karena dia kan seorang public figure. Seorang public figure itu ditonton loh seluruh Indonesia ini. Jadi berikan contoh yang baik, edukasi yang baik terhadap anak bangsa ini. Saya ini hidup selalu positive thinking. Jadi bisa saja melalui tweetannya Nikita Mirzani ya udah kita introspeksi diri juga. Kita lawyer walaupun kita tidak salah ya. Kita tidak tahu menau dia menyerang kita, membabi buta seperti itu, nggak tahu motivasinya apa, tetapi biarlah ini juga menjadi pembelajaran buat kita, kan nanti masyarakat yang menilai. Kami tidak terlalu mau menyikapi dengan bagaimana, karena masih ada pekerjaan yang lebih penting yang harus kita lihat ke depan. Tuh ya guys, kenapa sih WC umum tuh benci banget sama Peggy Setiawan. Dia kan ngerasa artis paling top markotop. Begitu dia live bareng ya, PK-PKan apa enggak tuh ya, sama Peggy ditinggal. Lakargane ya. Jadi menurut DWK ku si WC umum ku artis paling top markotop. Beli urunin Peggy Setiawan ditinggal lagi live. Lara ati jare dewek maya. Jadi merembet. Ya
Dari sakit hati ngecek mengendindi. Lah, wong Pak Deddy Mulyadi bego ora apa-apa, ya kan? Santai-santai aja. Kenapa sih WC umum sing ribut si ketek, ya kan? Nah ngapa sira sing ribut, urusannya sira apa? Terembuk, ya kan? Ya terembuk. Urusannya sira apa terembuk bari Peggy Setiawan, ya kan? Wong Pak Deddy bego ora apa-apa, santai-santai aja. Orang dia mau jadiin tim suksesnya Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy, ini denger Pak Deddy ya, ini pendapat Bunda ya. Aja diladeni ku si WC umumku ya. Pak Deddy kan nyalonakan apa sih, gubernur apa-apa. Kok Bunda, dulur-dulurnya Bunda, saudara-saudaranya Bunda suruh milih Pak Deddy KB ya. Tenang baik Pak Deddy pasti dadi. Tuh, buat nang Peggy Setiawan wis aja diladeni ku terembuk edan ku nang. Ngerti beli? Arene wong edan ku, wong edan di jaranan. Ya, wis aja diladeni. Semakin diladeni ku semakin dadi. Kayak konon. Arene wong kentir ya. Lu ngerasa sok cantik. Iku bari adine Peggy gak kusirak mu. Lah apa-apane ku. Ya. Wong kadar siraku serang dah tua, wong sini nini siraku. Aja sok ngerasa paling ayu bae. Baru beli WC umum. Siraku wis tua, rangda tua, ngerti nggih? Ngerti enggak? Rangda tua, siraku wis ora payu, ngerti enggak lu? Ya, paling enggak bakal wong lanang demen siraku udah nyereti duitnya bae kan. Ya. Ngerti beli sirak? WC umum. Aja sok ngaku cantik. Ya, lu tuh orang udah tua, udah nini. Aduh. Wis senang Peggy aja diladeni wong edan kuno. Wong edan rada geblag. Sakit hati nih sirak lu nang Peggy. Gara-gara lagi live sira ditinggal kabur. Mampus ya kan, biarin aja nang. Jadi ngerasa dheweke wis paling hebat. Dheweke mikir sira di live barengku bakal seneng konon. Ikan beli burung ning sira ditinggalakan. Ya lara ati. Ya nang ya, wis semangat nang Peggy, sukses terus. Kalian sadar nggak ada yang kembali ke setelan awal? Yang sekarang lagi koar-koar ribut mengenai Peggy, ya kan? Koar-koar dia guys, sampai menghina-hina profesi tukang bangunan. Si orang miskin, orang apalah nggak pantas jadi artis. Pokoknya dia menghina sehina-hinanya. Aku nggak tahu nih masalah dia ini sama Peggy apa gitu ya. Kok tiba-tiba dia sampai seperti itu bencinya sama laki-laki ini. Padahal sebelum-sebelumnya waktu dia jalan sama Pak Ajudan itu, dia tuh berubah kayak bunglon gitu loh. Lagi dekat pohon warnanya hijau, lagi dekat laut warnanya biru, lagi dekat tai warnanya kuning gitu kan. Nah, sekarang putus dari Pak Ajudan itu, dia kembali dah tuh koar-koar, ya kan? Kemarin-kemarin kalian aja tuh yang percaya dia itu berubah, kalian puji-puji. Jadi wanita yang lebih cantik. Ya iyalah, orang kerjaannya salon melulu apa nggak makin cantik? Tapi kalian lihat, di luar ini bisa kita permak sana sini ya, tapi di dalam ini, kalau memang karakternya begitu, nggak akan bisa dirubah. Percayalah, makanya dia itu sekarang kembali ke setelan awal gitu. Sekarang kalian tahu dia menjanjikan 500 juta untuk yang bisa memberitahukan persembunyian seseorang. 500 juta ya kan. Nah, kalian percaya juga 500 juta bakal dia kasih. Kemarin 100 juta aja sama Bunda Korla ditagih habis sama dia kan. Apa kabar tuh 100 juta? Kok mah gak percaya sama dia, sumpah. Nikita Mirzani itu siapa sih? Kerjanya apa sih? Artis. Kalau artis, katanya artis. Kalau artis itu pernah bintangin film apa, atau pernah nyanyiin lagu apa, atau nyiptain lagu apa pernah jadi penari apa, atau mungkin pernah jadi apa gitu loh kiprahnya di dunia seni. Serius jujur, saya belum pernah dengar dan belum pernah tahu. Terus kalau memang akademisi itu mengajar di mana atau pernah kuliah di mana, saya jujur nggak tahu nih. Kalau mungkin politikus dari partai mana atau jadi pejabat apa, jujur nggak tahu juga. Tapi kok sikapnya seperti itu loh. Maksudnya gini, Bu Widya itu nggak usah direndah-rendahin.
Dan dia karena nggak pernah pamer-pamer. Kita doakan ya, semoga aja mboke nang Peggy bari rabine Pak Tony ku ya berdoa di sepertiga malam, ya kan? Semoga doaku tembus langit. Sing ngecek, sing menghina ning Pak Tony, ning Peggy, ya kan? Doa sing blesak-blesak berbalik ning awake deweke, ya si WC umumku. Aja jumawa, aja sombong, aja takabur, ya. Sira hebatnya kayak apa gak? Bakal Gusti Allah pengen jatuhkan uang, ya, dalam sekejap jadi debu lu WC umum. Ngerti beli sira, ya. Kok kayak si Tony. Kayak si Tony, maaf, kayak si Peggy. Ya kan? Tuduh sapa-sapa, malah dijolimi, ya kan, difitnah. Tapi dengan cara Tuhan difitnah, ditahan, tapi kan justru Tuhan ngangkat derajatnya si Peggy, ya kan, gitu loh. Nah sebaliknya sira ganok ya, bagian sira kayak apa sugie jari sira, padahal umai sira aku masih kredit, ya kan, utangnya sira gak akeh, ya kan, itu dalam sekejap ya. Doa seorang ibu, seorang istri ya, yang anaknya dan suaminya dizolimi ya, orang salah apa-apa ning sira. Semoga doa sepertiga malamnya tembus ke langit, diijabah doanya sama Gusti Allah ya. Sira uripe hancur lebur, luwing-luwi debu. Ngerti beli sira WC umum, aja tak kabur sira nok urip ning alam dunia ya. Gitu loh. Gitu guys, doakan baik. Semoga mboke Peggy, rabine Pak Tony, doa tahajud ya, banyak zikir, ngedoakan semoga berbalik ning awake sing ngehina lakine bari anake. Bener beli cah ya, sekin salah apa Peggy ning si tembok edan, ya kan, karo Pak Tony, ya kan, orang salah apa-apa kok tiba-tiba bukan begini. Emang dia siapa gitu loh, pengen nyari panggung loh. Kebiasaan dia, gimana ada yang viral cari muka, ya kan, nggak taunya orang dianggap nih Peggy, ya kan, pengen deweknya malah lagi komalku, Peggy aku kayak priwe beli ditinggalakan, lara hati, ya suka-suka Peggy lah, orang dia juga udah nggak sopan, ya kan, awalnya kan dia nggak sopan duluan, emang lu artis, emang situ artis lu aja nggak ada yang akun kalau lu tuh artis, tau nggak WC umum. Ya kan, tembok edan itu loh, ngurusin orang sejagat raya urusin aja keluarganya sira, ya kan, anaknya sira semua wadon ku bokat meteng beli, ngerti beli sira bokat meteng di laki ini anaknya nguwong, pikir be anaknya dewek, ngapain ngurusin anaknya uwong, ngurusin laki uwong, ya kan, gitu loh. Bener gak guys, ngapain lu ngurusin anak orang, laki orang, urusin aja itu anaknya sira. Wadon jajaranganan perawan embuning digenai bokat di ojos-ojos ning wong lanang ko meteng laka bapane, najis. Hai guys, orang Indramayu dan Cirebon dan sekitarnya, dan netizen yang baik yang mendukung Pak Tony dan Peggy Setiawan, kita tuntut keadilan masalah judol ya. Dia itu mempromosikan judol. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, seharusnya begitu terbukti dia itu harusnya langsung ditangkap, langsung dikerangkeng, langsung dipenjara ya. Dukung tuh siapa itu, Salsabila ya, yang menuntut pihak kepolisian suruh diproses masalah judolnya si WC umum, ngerti nggak ya? Gitu loh. Jangan kalau dia menghujat orang enak-enakan aja, ya kan, membuli dan lain sebagainya. Mana TikTok juga nggak jelas. Gilan dia aja ngebully, menghina orang lain, lu nggak ada peringatan atau segala macam, apalagi di ban. Gilan kita aja ya ngomong sedikit aja lu langsung di ban, diberi permanen, dikasih pelanggaran. Nggak bener TikTok juga ini, nggak jelas ya, gitu. Jadi kita berdoa bareng-bareng, kita tuntut bareng-bareng pihak kepolisian biar judolnya jadi angkat lagi tuh ya. Kita tuntut keadilan. Mana gila selegram yang mempromosikan kecil-kecilan pada ditangkap-tangkepin. Ya giliran pemain yang korban malah ditangkap-tangkepin. Giliran yang mempromosikan ya, katanya dia artis nggak laku, ya kan, malah nggak ada proses apa kabarnya itu dia.
ya, gitu loh. Jadi coba tek-tekin pihak kepolisian, Kapolri guys, biar tuh si WC umum dijeblosin ke penjara, ya kan. Dia udah mempromosikan judol. Masa wong sugi jadi iklan judol? Wong sugi apa sih, Ra? Apa wong melarat? Hah? Kita harus mengapresiasi Nikita Mirjani yang membuka sayembara 500 juta. Barang siapa yang menangkap Aep. Itu yang saya bilang, jangan cepat menjudge seseorang itu jelek. Tapi di sisi lain, Nikita juga punya peri kemanusiaan, rasa peduli terhadap sesama anak bangsa. Nah, ini yang sisi-sisi positif Nikita ini yang kita perlu apresiasi. Saya kalau bisa saya pakai semua jempol seluruh Indonesia ini angkat buat Nikita Mirjani untuk membuat kasus ini menjadi terang, dan kami diminta bantuan, pasti akan membantu. Kalau kami diminta bantuan ya, kami siap untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Apapun kita bisa lakukan demi kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Nggak diminta pun, kalau kami ada informasi-informasi yang bisa kami sampaikan kepada kepolisian, kami akan sampaikan informasi yang positif tentang perkara ini. Saya juga berterima kasih kepada tim penasihat hukumnya Pak Oto Hasibuan yang sudah kerja keras. Rudiana akhirnya keluar kan, memberikan somasi balik, ada tanggapan, ada. Nah, itulah pembuktiannya nanti. Kan dia lebih tahu. Ada Aep, ada Dede, semuanya kan nanti terang benderang di situ semua. Pengadilan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Guys, buat pendukungnya Pak Tony, Peggy, ya, dan seluruh netizen Indonesia yang support kedua orang tersebut, mari kita bersama-sama bully, hina, maki-maki si WC umum, ya. Tapi ingat, harus pakai bahasa plesetan kayak Bunda. WC umum, kalian pakai bahasa WC umum aja. Orang udah tahu kalau WC umum itu siapa, ya. Kita cari aman aja, ya. Kita bukannya takut, tidak, tapi ribet, ya. Karena hukum di Indonesia masih kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Jadi kita cari aman aja, kita bully aja dia, bully pakai bahasa WC umum, ya. Gitu loh, ngerti nggak? Bener nggak? Clear, hina aja, hina, maki, caci dia, ya. Gitu loh, nggak masalah, biar dia tuh sadar, ngerti nggak? Bukan hanya dia yang bisa menghina orang lain, ya. Gitu loh, kita juga mampu, kita juga punya mulut, kita juga punya handphone, ya. Kita juga punya segalanya kayak dia, ya kan? Gitu loh, emang harus dia aja yang bisa ngebully, maki orang, menghina orang, ya. Walaupun itu yang dihina adalah bukan kita, tapi kita sebagai orang sesama orang benar, membela orang benar, kita sama-sama sakit. Kan begitu, kita satu saudara. Saudara kita disakiti, kita pun ikut sakit. Peggy dan Pak Tony adalah bagian dari daerah saya, ya. Cirebon, Indramayu itu adalah berdekatan. Ya, seluruh Indonesia berarti itu adalah satu negara. Kita bersaudara. Tidak ada orang yang berani suka-suka dia atau menghina saudara kita seenak-enak udalnya aja. Giliran kita serbu si WC umum. Hina, bully, caci guys. Nih terus ya guys ya, yang Bunda bingung. Dia itu selalu menghina orang miskin, orang biasa. Kayaknya dia itu ujuk-ujuk ke Jakarta tuh jadi orang kaya, bawa harta dari kampung. Enggak. Dia pernah lembuk, ya. Dia pernah jadi lontong sayur di Kemang, ngerti nggak ya? Dia nggak kos satu kamar, ngerti nggak? Gitu loh. Kalau malam pergi ke klub, mabok-mabokan, joget-joget di atas meja kayak striptis, disawer-sawer. Entah kalau pulang udah mabok yang nggak jelas kan, bleweran tuh, mabok baris apa baik. Sampai nguyung-nguyung di jalanan, ngelip. Tuh, kurang apa? Dia kan pernah jadi moler, ngerti nggak? Nggak langsung jadi orang, kata dianya kaya, kayak apa? Kalau orang kaya tuh nggak punya utang, ngerti nggak? Nah, akhirnya kan ada tuh, dia ikut acara TV tuh, Take Me Out, yang mukanya masih jongos begini. Masih begitu tuh, ya. Belum merombakan apa-apa. Nah, terus dia demenanku, penyanyi. Nah, mulai tuh asal-muasal dia kayak tahu-tahu ribut jadi artis. Padahal mah buta men artis apa kalau itu orang sok ndeleng film ya, orang sok ndeleng sinetron, nah yakin. Paling ya acara-acara apa bae kalau kaning TV. Terus ributku bari demenane ku ning karaoke, ning pecenongan. Disiram bari banyu panas apa-apalah. Beli gelem modar bae waktu semono ku ya. Ambar aja ribut kayak sekian. Nah, rame ku, ngerti beli, ya kan? Mulai deh tuh sering huru-hara, nggak tahu lah, mungkin
Akhirnya kan mungkin lembuknya lari selaya payu. Akhirnya kan meren duit ditambal-tambal raine kanak kene. Operasi cungrepe gagal berang kali ku, 3 kali 4 kali ya kan. Terus akhirnya ya mungkin adalah kali namanya dia udah sering bergaul kali itu sama congci kan, akhirnya diangkat kali jadi pemain apa lah nggak tahu. Ya udahlah, ya kan akhirnya sampai kayak sekarang tuh. Ya dibilang kaya banget juga enggak lah, kalau ukuran dibandingin sama kita ya iya kali mungkin dia lebih kaya ya kan. Tapi rumah juga dapat kredit ya kan. Apa sih kemarin juga pakai tas barang-barang branded juga dapat pinjem sama yang kemarin saudara-saudaraannya tuh yang sekarang juga berantem juga. Nggak punya apa-apa sebetulnya dia itu, cuman bacotnya doang yang gede, ngerti nggak? Kalau dia yang punya sekarang ya wajar aja lah, ya kan? Ya kan? Gitu loh, wajar sebetulnya. Kalau dibanding sama Pak Tony mah ya laka papane lah umaika. Dunia ika laka papane, sugi Pak Tony mendi. Cuman dia kayak gede bacot doang, karena dia berpikir dengan dia bacot makin terkenal, banyak endosan ya kan. Oh, orang suara pas-pasan aja manggung bela-belainku. Alaman wong sugi manggung apa? Di sini sinak dewek, suara blesak, manggung goyang-goyang karpe dewek, ya kan? Gitu loh. Apa namanya tuh? Emangnya dia penyanyi profesional. Lalu emang kalian tahu dia kan bukan penyanyi, bukan apa-apa. Cuma karena huru haranya doang. Suara juga nyanyi sing ake nyanyi backing vokale. Kan begitu guys. Jadi karena nggak sadar diri itu terlembuk siji kuiku. Enak banget kadang kita kok keseleku kita wis beli yang sebetulnya mah yakin ngomentari dewek. Cuman begitu deweknya menghina Pak Tony sampai dipraktek cara ngomongnya cangkem mereka baru menghina si Peggy, kita aku gemuruh maning atinya aku sira. Ada wong sedaerah dihina kepriwe sih? Apa mana sing dihinai kan wong bener ya. Orang dia salah apa pring deweke. Dadi kita aku melu ndegel maning, melu kesel maning. Apa maning Bunda kan pernah juga di labrak dia di DM di TikTok ngerti gak? Di ece-ece. Ya tak lawan kita mah. Tak lawan maning setelembuk orang telembuk. Iya kan? Gitu loh, ngerti nggak? Emang siapa dia mau maki-maki gue nggak ngelawan. Gue lawan, gue mah nggak takut. Gitu loh ya. Jadi dia tuh sadar lah, dia tuh bukan siapa-siapa ya. Gitu loh. Kalau sekelas Raffi Ahmad mah boleh lah. Kita nggak bertengger. Oh dia bukan siapa, masih sampah-sampah juga kok. Kan begitu guys, bener nggak? Silakan aja, sama-sama mencari. Dan saya juga mencari air. Tapi akan... Mosok Bapak nggak tahu di mana tempatnya air. Pret. Kalau sudah pakai kopiah itu nggak boleh bohong. Masa Bapak nggak tahu di mana air? Pasren yang di sebelah Bapak itu sudah saksi bohong. Dan Bapak pura-pura gak tahu di mana Aep. Kalau sudah pakai kopiah, pakai takwoh, ini gak boleh bohong. Ingat, Bapak sudah tua. Ya, apa sih untungnya nutupin orang salah? Apa sih untungnya membela orang salah? Orang salah katanya orang salah nggak boleh dilindungi, orang salah harus dituntut ke hukum. Tapi sekarang kenapa orang salah ditutupi, disembunyikan, dirahasiakan, pura-pura nggak tahu, padahal tahu. Nah, gitu loh Bapak. Saya juga mencari Aep, pret. Ada tuh mau jadi pemain sinetron apa gimana? Ini soal nyawa loh Pak. Ya, menyangkut nyawanya anak 7 yang di penjara itu. Kalau seandainya Bapak punya keluarga ya, lalu anak keluarga Bapak itu
orang nggak mampu, lalu dijerat dan difitnah sampai dijatuhi hukuman seumur hidup. Gimana pemikiran Bapak kira-kira? Apa Bapak nggak marah, nggak nangis, nggak sakit hati kira-kira? Orang itu sama saja, Pak. Gitu loh. Kalau saya rasa saya lihat-lihat sekarang itu oknum-oknum mementingkan dirinya sendiri lah, Pak. Yang berseragam, yang berpangkat, main menang sendiri. Rakyat menengah ke bawah diinjak-injak. Seakan-akan gini, aku nggak ngurus kamu, yang penting saya menang, yang penting saya. Seakan-akan gitu pejabat sekarang itu, gitu loh. Jangan pura-pura saya juga mencari aib. Netizen se-Indonesia ini pinter, Pak, bukan orang bodoh. Tahu, bisa menilai. Orang ini bohong, orang ini benar, itu bisa menilai. Jadi jangan saya juga mencari aib. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Nikita Mirzani. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.